Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmadinata dengan NIM 2533372, Prodi Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Afni Lindra MA. Di sini saya akan menjelaskan sejarah penyebaran Islam di Minangkabau. Tetapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin menuturkan dari mungkin ini ada di pertanyaan teman-teman, mengapa kita harus atau apa hikmahnya kita terus mempelajari sejarah. Di sini saya akan mencoba menjawab sedikit tentang sepemahaman saya dan sepengetahuan saya. Hikmah dari kita mempelajari sejarah penyebaran Islam di Minangkabau tak lain tak bukannya adalah dengan kita mempelajari sejarah di Islam di Minangkabau, kita akan dapat belajar bahawa Islam itu disebarkan dengan cara yang damai, tidak disalurkan atau disebarkan melalui kekerasan, tetapi dengan cara yang damai, juga melalui akhlak yang baik, juga melalui perdagangan pendidikan. Kemudian dengan kita mempelajari sejarah penyebaran Islam di Minangkabau juga kita mengetahui bahawa Islam itu bisa berdampingan dengan kebudayaan lokal setempat. Seperti yang kita tahu bahawa di Minangkabau ni ada istilahnya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Di situlah menunjukkan bahawa agama itu tidak bertentangan dengan adat sebenarnya, tetapi bisa berdampingan gitu. Dan juga sebagaimana yang telah disebutkan atau telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga ini mungkin pernah sama-sama kita kita baca sendiri atau kita dengar dari para penceramah, seperti kata Ustaz Somad, yang kurang lebih itu zaman tu akan kejadian yang sebelum-sebelum tu akan terulang. Kisah-kisah yang sebelum tu akan terulang. Namun pelakunya saja atau para pembuat perilaku itu saja yang berubah. Namun konsep dari kejadian itu tetap sama pada hakikatnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Yang artinya itu sungguh ada pada kisah-kisah mereka orang terdahulu itu terdapat pelajaran. Ya, itu terdapat bagi orang yang berakal. Jadi dapat kita simpulkan bahawa dari kisah-kisah, dari sejarah itu bisa kita dapatkan pelajaran. Dengan kita mencermati, dengan mempelajari sejarah itu, kita akan mendapatkan pelajaran di masa yang kita hidup saat ini. Kemudian tak lupa juga kita mungkin pernah ketika belajar di SMP atau di kemanapun, SMA sederajat gitu, guru sejarah kita pernah mengatakan bahawa Soekarno itu pernah mengatakan tentang jas merah, yaitu tentang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena apa? Alasannya, karena dengan kita tidak melupakan sejarah itu sudah menjadi bekal untuk kehidupan kita. Karena yang saya bilang tadi bahawa kejadian itu akan sama berulangnya, namun pelakunya saja yang beda. Mungkin itu hikmahnya. Kemudian kita masuki pada penjelasan atau materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang sejarah penyebaran Islam di Minangkabau. Yang pertama tentu kita harus mengetahui latar belakang masuknya Islam di Minangkabau. Di Islam di Minangkabau itu, Minangkabau ni kan termasuk dari Sumatera, Pulau Sumatera, di mana tentu saja di perjalanan atau masuknya Islam di Sumatera ni melalui sejarah yang panjang. Jadi pertama itu sebelum
atau sebelum masuknya Islam di Minangkabau ini, tentu masyarakat Minangkabau ini sudah memiliki memiliki pemerintahan atau adat istiadat yang kuat. Jadi yang sama-sama kita ketahui bahwa latar belakang masuk Islam di Minangkabau itu melalui berbagai teori. Ada yang mengatakan melalui hubungan perdagangan, ada juga melalui dakwah dari Syekh Madinah. Pertama kita akan membahas tentang masuknya Islam itu melalui teori perdagangan. Kan kalau dulu orang-orang tuh melakukan perdagangan, terutama tentu orang suka tuh melalui pesisir-pesisir pantai atau pesisir pulau. Jadi Pulau Sumatera ini adalah tempat yang strategis untuk melakukan perdagangan. Jadi berdagang dari Arab, dari Cina katanya kan, dari India. Jadi seketika mereka berdagang itu tidak hanya sekedar berdagang, tetapi juga sambil menyebarkan agama mereka. Dulu sebelum Islam datang ke Minangkabau ini, orang Minangkabau juga sudah memiliki agama tersendiri seperti Hindu dan Hindu dan Buddha. Itu melalui pengaruh dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dan kerajaan Sriwijaya. Yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa para pedagang kayak dari Arab, dari India, dari Cina, itu mereka kan tidak hanya melakukan perdagangan, tapi juga berdakwah gitu untuk ajaran mereka. Jadi seiring itu mereka tuh menjalin hubungan sosial dengan para penduduk setempat. Namun proses Islamisasi itu atau proses masuknya Islam di Minangkabau itu ada yang beranggapan bahwa itu berlangsung dari rentetan dari ulama atau jaringan para ulama. Jadi kayak ulama dari Aceh kan itu berdakwah ke Sumatera Barat. Kemudian kan selain dari ada beberapa teori tadi, ada teori pedagang, teori Gujarat atau ada pula teori dari rentetan para ulama. Yang kedua yaitu penjelasan tentang teori masuknya Islam di Minangkabau. Ini kita masuk nih, tadi yang seperti yang saya sebutkan, ada yang melalui jalur perdagangan, ada juga melalui dakwah para ulama. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori jalur perdagangan. Di teori jalur perdagangan ini adalah pendapat yang paling banyak diterima. Menurut sejarawan, masuknya Islam di Sumbar itu atau di Sumatera Barat nih, di Sumatera itu adalah melalui jalur perdagangan karena tempatnya yang strategis untuk berdagang. Kayak pedagang dari Arab, dari Persia tadi, itu mereka melakukan perdagangan di pantai-pantai atau di tepian pulau Sumatera. Kayak kalau di Sumatera ini kan kayak pelabuhan yang terkenal tuh dahulu pelabuhan yang terkenal tuh pelabuhan Pariaman, kayak di Tiku, di Painan. Itu menjadi salah satu tempat para pedagang tuh untuk selain berdagang mereka juga menyebarkan Islam. Kemudian setelah mereka berdagang itu, disitulah mereka tempatnya berinteraksi, berdagang. Kemudian masyarakat mulai mengenal Islam. Nah, hubungan ini berlangsung terus menerus. Ketika itu kan selain berdagang juga mereka itu selain menyebarkan, ada juga yang menikah itu menetap di pesisir tersebut. Kemudian yang tadi kan yang pertama teori, itu teori perdagangan. Yang kedua yaitu tentang teori
dari kerajaan, pengaruh dari kerajaan. Yang kita tahu dahulu yang sewaktu atau masih apa namanya, yang samaan waktunya waktu itu di situ ada di Kesultanan Samudra Pasai dan Aceh. Jadi setelah dari perdagangan Islam tadi itu, kerajaan Samudra Pasai ini sudah memiliki hubungan yang besar atau yang erat dengan pesisir Sumatera Barat. Jadi ketika itu kolaborasi lah, kayak sama-sama mengembangkan Islam. Dan juga selain kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai ini membentuk hubungan erat, pada awal-awal abad ke-16 juga Kesultanan Aceh juga itu membawa pengaruh besar terhadap Islam. Jadi selain memperluas kerajaannya juga Kesultanan Aceh ini begitu juga menyebarkan agama Islam. Jadi banyak dari di situ kan kekuatan Kesultanan Aceh itu kan kuat, jadi banyak ulama. Jadi ulama-ulama di Aceh itu datang ke Sumbar untuk menyebarkan Islam, itu katanya. Melalui teori itu bahwa ulama-ulama Aceh itu diperintahkan oleh Sultan untuk menyebarkan agama di pesisir Sumatera Barat. Kemudian itu teori kedua. Kemudian ini masuk ke teori ketiga, yaitu teori dari cerita-cerita orang dahulu atau cerita lokal lah, cerita tradisi turun menurun. Kalau di sejarahnya itu dikenal dengan istilah Tambo Minangkabau, yaitu di situ dijelaskan dari turun temurun bahwa orang yang pertama orang yang membawa Islam di Minangkabau ini adalah Syekh Madinah. Syekh Madinah ini adalah ulama dari kota Madinah, yang berasal dari Madinah kan, kota Madinah itu mempunyai rombongan, lalu mereka itu menyebarkan agama Islam di Minangkabau, di masyarakat Minangkabau. Dan teori dari Tambo ini menyatakan bahwa uniknya dari pendekatan Syekh Madinah ini terhadap masyarakat itu sangat lembut atau damai kepada masyarakat tu. Selain menyebarkan Islam tu, beliau tu sangat menghormati adat istiadat penduduk di Minangkabau. Beliau tu selain mengajarkan akhlak juga terutama mengajarkan akidah, yang penting kan. Yang juga selain akidah tu mengajarkan akhlak kepada masyarakat Minangkabau. Tentang Syekh Madinah ni, menurut teori ini sangat banyak ditemukan di teori Tambo ni tadi, teori sejarah turun temurun atau cerita tradisi turun menurun. Kemudian kita karena ini untuk mempersingkat waktu, maksud saja ke nama tokoh-tokoh atau orang yang menyebarkan Islam, nama ulama yang menyebarkan Islam di Minangkabau. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Syekh Madinah. Saya tidak tahu pasti tentang tahun berapanya, tapi kita akan menyebutkan saja orang-orangnya. Perlu kita ketahui tokoh-tokoh ini supaya kita bisa hormat atau bisa meneladani sikap mereka, mengenang jasa-jasa ulama. Yang pertama Syekh Madinah tadi, yaitu seorang syekh dari Madinah bersama rombongannya datang ke Sumatera untuk menyebarkan Islam. Menurut teori Tambo tadi, Syekh Madinah ini adalah orang yang pertama yang mengenalkan Islam kepada masyarakat. Kemudian cara berdakwah dari Syekh Madinah ini memudahkan atau memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menerima Islam. Jadi
cara dia berdakwah tu melalui kedamaian, menunjukkan sikap yang baik itu. Supaya Islam ni tidak dikenal radikal. Padahal Islam memang tidak radikal, tapi banyak orang yang bilang radikal. Padahal Islam tu tidak pernah menyebarkan, ulama-ulama tu menyebarkan Islam tu tidak pernah dengan kekerasan, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itulah orang tertarik dengan Islam. Kemudian tokoh yang kedua adalah Syekh Abdul Raub As-Singkili. Ini nih yang teori yang kedua tadi nih, yaitu teori Syekh Abdul Raub As-Singkili. Ini kan ulama Aceh. Beliau tu dari ulama Aceh. Kalau beberapa sumber mengatakan bahwa beliau ni ulama yang hidup pada abad ke-17. Jadi beliau ni ulama Aceh, lalu belajar ke mana? Ke Makkah. Jadi setelah pulang ke Makkah tu kembali ke Aceh, lalu menyebarkan dakwah ke pulau-pulau Sumatera. Kemudian yang masih membekas dari beliau ni, yang nomor 2 ini adalah Syekh Abdul Raub As-Singkili, adalah beliau tu selain menyebarkan Islam juga kayak mengajarkan orang sampai menjadi murid gitu. Jadi murid beliau tu juga menyebarkan ajaran lagi, kayak bertali-tali gitu. Kemudian yang tokoh terkenal juga yang ketiga adalah tokoh Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan ni sangat terkenal cerita beliau ni. Beliau ni menurut sejarah sangat kuat pengaruhnya dalam penyebaran Islam di Minangkabau, karena beliau juga orang Minangkabau. Beliau tu dikenal, kalau nama kecil beliau kan Syekh Burhanuddin Ulakan kan bukan nama asli beliau, tapi nama gelar. Nama kecil beliau ni adalah Pono. Kalau belum yang tahu, maka ini dikasih tahu. Nama kecil beliau itu adalah Pono. Beliau ni berasal dari Pariaman. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, yang tokoh nomor 2. Beliau kan Syekh Abdul Raub As-Singkili kan menyebarkan Islam tu sampai menjadikan orang murid. Salah satu murid beliau ni adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau berguru ke ulama Aceh. Pergi beliau ke Aceh untuk belajar dengan Syekh Abdul Raub As-Singkili. Setelah beliau belajar tu, beliau kembali ke Sumatera Barat, lalu kayak juga mendirikan tempat belajar gitu. Kayak di surau-surau, mendirikan tarekat, mengembangkan tarekat, mengembangkan tarekat dari guru beliau, mengajarkan luas di tanah Minangkabau. Kemudian setelah itu kita akan itu kan menurut beberapa teori, untuk lebih rincinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam itu yang pertama jalur perdagangan. Jadi orang-orang Islam di luar negeri itu atau di luar Nusantara dahulu datang ke Pulau Sumatera mengajarkan Islam. Selain mencari ekonomi yang bagus, mereka juga menyebarluaskan Islam. Juga penyebaran Islam ini juga melalui jalur pendidikan. Di sini di seperti yang kita diketahui kan, di Minang ni banyak surau-surau. Jadi dengan didirikan surau-surau tu banyak orang yang belajar di surau tersebut, kayak belajar Al-Quran, akidah, fikih. Kemudian jalur yang ketiga penyebaran Islam di sini adalah jalur perkawinan. Ini kesimpulan saja nih yang tadi dari apa yang saya sampaikan yang tadi. Yang ketiga yaitu jalur perkawinan. Jadi ketika pedagang-pedagang luar itu datang ke Sumatera, selain berdagang, mereka juga menyebarkan Islam dan menikah lalu menetap gitu. Kemudian kita akan menyinggung sedikit tentang kerajaan yang ada yang bernama Pagaruyung. Itu merupakan kerajaan penting atau kerajaan bersejarah di Minangkabau. Dulu
Islam tu masuk di lingkungan kerajaan tersebut tidak secara menyeluruh, tetapi secara bertahap. Jadi raja-raja di Istana Pagaruyung tu mulai menerima Islam tu tapi tanpa menghilangkan seluruh adat. Jadi selain adanya Islam, jadi adat tidak hilang gitu, kayak diislamisasikan oleh agama. Jadi di sanalah juga tempat di kerajaan Pagaruyung tu dah ditetapkan kayak sistem pemerintahan, sistem pendidikan, dan sistem kehidupan sosial masyarakat di situ. Kemudian fungsi dari surau tersebut, surau-surau di Minangkabau itu berfungsi menjadi suatu tempat berkembangnya Islam. Jadi di surau-surau tersebutlah orang-orang belajar Islam, seperti tempat salat berjamaah, mengaji, juga melakukan pendidikan karakter yang baik lah. Dengan berdirinya banyak surau, maka di Minangkabau inilah terciptanya atau telah tercetaknya banyaknya ulama seperti yang kita tahu. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu kalau tadi kan latar belakang masuknya Islam. Ini yang kedua ni tentang yang kedua ni seperti yang setelah saya singgung tadi, keadaan masyarakat Minangkabau itu kayak mana sebelum masuknya Islam. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit sepengetahuan saya bahwa gambaran umum masyarakat Minangkabau itu sebelum masuk Islam, masyarakat Minangkabau itu kan tadi seperti yang saya bilang telah memiliki agama atau peradaban lah. Masyarakat Minangkabau itu telah kayak memiliki sistem pendidikan juga, sistem pemerintahan, sistem kehidupan sehari-hari lah, sosial, ketertataan sosial. Jadi masyarakat di Minangkabau ni sebelum masuknya Islam tu telah diatur tu oleh adat istiadat atau aturan adat di situ secara turun menurun. Dengan ada aturan tersebutlah masyarakat Minangkabau ni ada pedoman untuk mengatur hidup. Kayak contohnya ni hubungan antar bermasyarakat, kayak tata kelola kemasyarakatan, itu pemerintahan. Ada juga yang sering kita dengar pembagian harta, kan kalau di Minang tu ada harta pusako tinggi, pusako rendah. Itu salah satu contoh aturan atau pedoman dari masyarakat Minangkabau yang dilakukan secara terus-menerus. Kan seperti yang kita tahu bahwa di Minangkabau ni merupakan letaknya tu strategis, kayak bisa bertani itu, kalau menanam tu menjadi subur lah tanamannya untuk masyarakat tu bertani. Selain itu di Minangkabau ni ada juga emas lah di Sumatera ni. Dengan itulah mereka tu mencari ketahanan pokok atau ekonomi masyarakat Minangkabau dahulu untuk melakukan interaksi dengan masyarakat luar seperti masyarakat India, pedagang Cina. Dengan adanya hasil halam tersebut, masyarakat Minangkabau ni berinteraksi lah mereka dengan pedagang-pedagang tersebut. Meskipun dengan jalan begitu, ada juga yang masyarakat Minangkabau ni terpengaruh dengan agama orang-orang tersebut, kayak agama Hindu, Buddha. Jadi penyebaran Hindu Buddha ni juga terjadi di Minangkabau melalui perdagangan. Ada juga melalui
politik kayak terpengaruh dengan kerajaan Sriwijaya. Tetapi pertanyaannya, kenapa tidak terpengaruh masyarakat Minangkabau ini tidak kuat terpengaruh dibandingkan dengan masyarakat Jawa? Menurut beberapa sumber yang saya baca, karena masyarakat Minangkabau ini tidak terlalu terpengaruh karena masyarakat Minangkabau ini kayak sangat kuat menjaga adat istiadat lokal. Maka dari itulah mereka tidak terlalu terpengaruh oleh agama Hindu atau Buddha ni. Tadi kan kondisi masyarakatnya. Kini tentang kondisi masyarakat Minangkabau itu, kondisi politiknya lagi. Di kondisi politik masyarakat Minangkabau ni sebelum masuk Islam, bahwa masyarakat Minangkabau ni kayak telah berpolitik itu. Kayak peraturannya tu, sistem pemerintahannya tu dipusatkan atau berpusat di nagari. Jadi wilayah-wilayah tu, penduduk hukum tersebut itu di wilayah-wilayah tersebut memiliki pemimpin sendiri, memiliki hukum sendiri, memiliki adat istiadat sendiri. Jadi tidak kosong gitu saja. Jadi masyarakat Minangkabau ni sudah memiliki sistem kenagarian gitu. Jadi setiap negara itu ada hukum, ada wilayahnya masing-masing. Hukumnya tersendiri-sendiri. Yang disebut juga kalau pemimpin hukum di situ, pemimpin negari, itu di masyarakat Minangkabau disebut datuk. Disebut datuk penghulu, kepala sukunya. Dan juga masyarakat Minangkabau ni diatur oleh garis keturunan melalui ibu yang sering disebut orang matrilineal. Jadi untuk itu di Minangkabau ni ada yang mengaturnya. Kayak kekuasaan-kekuasaannya tu ada yang mengaturnya, kayak istilah Raja Alam, ada juga dengan istilah Raja Adat, ada juga istilah dengan Raja Ibadat. Kalau Raja Alam tu yang memerintah alam, maksudnya tu memerintah secara umum lah. Kalau Raja Adat tentu urusan yang yang bersinggungan dengan adat, jadi Raja Adat yang mengurusnya. Kalau Raja Ibadat tentu tentang urusan beribadah, kayak adanya Islam gitu. Jadi kesimpulannya bahwa masyarakat Minangkabau ni sebelum Islam masuk itu telah memiliki bentuk keteraturan gitu. Jadi tidak amburadul lah. Ada aturan dari adat istiadat yang mengelola tata kelola hidup. Kehidupan masyarakat Minangkabau sehari-hari. Kemudian untuk memperluas atau memperdalam bahwa sistem sosial atau sistem adat di Minangkabau itu yang salah satu yang terkenal, yaitu ciri utama masyarakat Minangkabau itu adalah sistem kekerabatan mereka itu dari pihak ibu atau matrilineal yang saya sebutkan tadi. Jadi anak-anak dari suku ibunya tu adalah satu keturunan gitu . Jadi kalau masalah harta waris tu seperti biasa, kalau sebelum masuk Islam itu harta warisnya itu anak-anak dari suku ibu tersebut yang mendapatkan. Tetapi untuk laki-laki tidak berupa harta, tapi juga memiliki tugas gitu, kayak memiliki wewenang gitu. Kayak kalau laki-laki tu ada yang jadi mama yang mengatur hidup kemanakannya. Dan yang kita tahu masyarakat Minangkabau ni sangat istimewa dengan adanya berbagai suku. Untuk orang yang tidak tahu, mungkin ini menjadi suatu hal yang istimewa karena kebanyakan kaum itu tidak
tidak tahu tentang suku mereka masing-masing. Kayak suku dari ibu nih suku apa, suku saya suku apa. Tapi kalau di Minang itu jelas kalau mereka itu mengikuti suku dari ibunya. Jadi di Minangkabau ini sangat gimana ya, sangat teratur lah kehidupannya. Jadi di masyarakat Minangkabau ini untuk kalau ada suatu permasalahan itu akan dilakukan kayak mufakat bersama gitu, musyawarah. Kalau ada kegiatan gotong royong gitu, adanya kayak rasa kekeluargaan yang erat. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah di apa kepercayaan masyarakat Minangkabau atau masyarakat Sumatera Barat. Minangkabau atau Sumatera Barat sebelum masuknya Islam, apa kepercayaan mereka. Jadi agak sama, ada persamaan gitu kayak di pulau-pulau lain, bahwa kepercayaan masyarakat Minangkabau itu sebelum masuknya Islam diantaranya yaitu yang pertama yaitu tentang percaya kepada animisme. Kalau animisme ini dapat diartikan bahwa percaya kepada roh-roh gitu, roh nenek moyang. Di orang yang mati itu mempunyai roh, jadi kalau lah meninggal tuh mereka masih percaya bahwa roh tersebut memiliki kehidupan yang lain, itu kehidupan yang lain. Jadi dengan itu mereka meyakini bahwa ada perlindungan di situ di roh. Apabila tidak dihormati kayak akan mendapatkan musibah. Ya, itu contoh kepercayaan dari animisme. Kemudian kepercayaan dinamisme. Samalah kayak di kepercayaan di pulau-pulau lain itu. Ada animisme, ada dinamisme. Kalau dinamisme ini, kalau tadi kan roh-roh. Kalau dinamisme ini masyarakat tuh percaya kayak pada benda gitu. Kayak pada pohon besar, ada batu besar, kayak dipercaya gunung gitu. Itu kepercayaan dinamisme. Jadi kalau ada tempat-tempat seperti itu biasanya kalau orang yang menganut kepercayaan dinamisme akan melakukan ritual adat di situ. Kemudian yang ketiga kepercayaan yang ada masyarakat Minangkabau sebelum masuknya Islam adalah pengaruh dari Hindu Buddha tadi, kayak melalui perdagangan, pengaruhnya dari lewat perdagangan, lewat kerajaan Sriwijaya. Itu tuh dapat diketahui, pengaruh tersebut atau kepercayaan mereka tersebut dapat diketahui itu melalui peninggalan-peninggalan yang Hindu Buddha yang ada di Minangkabau. Kemudian ini juga sudah saya sebutkan tadi bahwa di masyarakat Minangkabau ini sangat mudah untuk bercocok tanam karena lahannya itu sangat subur. Selain menghasilkan tanam-tanaman yang subur, juga di Minang itu juga adanya hasil alam gitu kayak emas, minyak. Kemudian tentang yang terakhir akan sedikit saya jelaskan. Di Minangkabau adalah tadi kan Islamnya tuh sejarahnya tuh sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Sekarang saya sedikit saja menjelaskan untuk yang terakhir. Keadaan Islam di Minangkabau setelah masuknya Islam. Jadi dapat diketahui dari apa yang saya sampaikan tadi, kalau disimak, bahwa masuknya Islam di Minangkabau itu atau proses islamisasinya itu tidak dilakukan secara tiba-tiba gitu atau secara menyeluruhan dalam satu waktu, tetapi dilakukan secara bertahap-tahap. Jadi Islam itu juga tidak mudah untuk diterima di kalangan masyarakat,
tetapi Islam bisa diterima itu melalui cara yang damai, kayak melalui perdagangan, cara berinteraksi dengan masyarakat, kayak pendidikan, perkawinan, politik. Jadi dengan cara itulah para ulama tu dapat mendapatkan hati masyarakat untuk mengajak masuk Islam. Jadi para ulama tu tidak semerta-merta sekali datang tu kayak langsung ngajak masuk Islam, kayak merubah adat istiadat, itu tidak. Tetapi para ulama tu kayak berbaurlah dengan adat istiadat sehingga Islam itu dapat diterima di masyarakat. Kemudian pengaruhnya Islam setelah masuk Islam, pengaruhnya Islam setelah masuk di masyarakat Minangkabau adalah yang pertama tentang adanya perubahan di struktur masyarakat Minangkabau, tetapi tidak berubah secara total kayak di adat tadi, tidak berubah secara total. Namun disandingkan kayak adat bersanding syarat, syarat bersanding kitabullah. Jadi cuma kalau di perubahannya kayak terlihat lebih luas, yaitu masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam itu banyak yang meninggalkan kepercayaan terdahulu kayak yang disebutkan tadi, animisme dan dinamisme. Bahkan seperti yang guru saya pernah sebutkan juga, bahwa dulu orang-orang tu sering belajar ilmu hitam itu sebelum Islam masuk, Islam berkembang pesat di Minang ni. Mereka tu kayak mempelajari ilmu hitam, ilmu itu, ilmu ini. Tetapi setelah beliau mempelajari Islam, tu banyak orang yang tertarik juga belajar, akhirnya meninggalkan. Itu masih ada dapat didengar lah oleh guru-guru saya kayak Abu Ya Zamzam Yunus tu, beliau dulu mengatakan seperti itu, bahwa orang tu dulu suka belajar ilmu hitam, ilmu ini, ilmu itu, untuk digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Setelah masuknya Islam, alhamdulillah kayak ada pencerahan gitu. Kemudian setelah bergantinya kepercayaan tadi dari animisme ke animisme dan dinamisme ke Islam, jadi orang-orang itu banyak yang melakukan pelajaran melakukan ajaran atau perbuatan secara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kayak salat berjamaah, puasa, pergi haji, belajar Al-Quran di surau-surau, belajar tarekat. Kemudian juga di Minangkabau ni yang berpengaruhnya ulama. Selain para ulama itu samalah di kayak di Pulau Jawa di mana. Selain para ulama itu mengajarkan ilmu Islami, ilmu tauhid, ilmu fikih, para ulama ini juga termasuk orang yang berjasa besar untuk memerdekakan kebangsaan ini. Jadi mereka tu tidak hanya tinggal diam di surau, namun juga melakukan namanya jihad melawan para penjajah bersama santri. Jadi dengan mempelajari ini, insya-Allah kita sambil atau mengenang jasa para ulama beserta masyarakat terdahulu, membangkitkan semangat di masa kini. Mungkin di beberapa yang disampaikan tadi kan ada perubahan di bidang agama setelah masuknya Islam setelah masuknya Islam di masyarakat Minangkabau ni, ada beberapa perubahan di bidang agama tadi kan sudah kelihatan, dari percayaan kepada roh atau benda-benda keramat itu beralih kepada Al-Quran dan Sunnah. Juga ada perubahan dalam bidang pendidikan, kayak masyarakat tu lebih belajar terstruktur, belajar di suatu tempat gitu. Selain belajar agama, juga belajar kepemimpinan melawan bangsa-bangsa penjajah. Kemudian ada juga
perubahan yang tidak signifikan di kawasan adat. Maksudnya itu adat itu bersesuaian dengan syariat seperti yang di falsafah. Kemudian ada juga di berdasarkan ada istiadat, berarti di sosial, lagi-lagi sosial dan budaya. Jadi masyarakat tu setelah Islam masuk, lebih erat ukhuwah mereka atau persatuan yang semulanya itu antar suku saja berinteraksi, kini lebih terbuka, lebih dalam persaudaraan mereka. Jadi walaupun beda suku, tetapi juga mendalamkan persaudaraan, kayak selalu amanah, melalui adat istiadat tu kayak kolaborasi. Kemudian kalau di hukum, di perubahan di kalangan hukum, seperti yang dicontohkan tadi, kalau si masyarakat Minangkabau kan lebih kalau pembagian harta warisan itu lebih ke ibu. Namun kalau setelah Islam masuk, sebenarnya tidak bertentangan, karena di adat itu ada namanya harta pusaka rendah, ada pusaka tinggi. Yang mana harta pusaka rendah ni tetap sama dibagikan kepada laki-laki, selain dibagikan laki-laki juga kepada perempuan. Namun juga untuk yang perbedaannya, kalau harta pusaka tinggi ini dikhususkan untuk perempuan. Tapi laki-laki kan tadi ada, kalau perempuan dapat harta warisan gitu, kalau laki-laki dapat ketanggungjawaban seperti kalau jadi mama. Jadi ulama terdahulu tu dengan masyarakat bekerjasama untuk memecahkan persoalan yang sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Begitu kalau orang dulu seketika menghormati suatu adat dan agama. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling mengengkang bahwa ini yang harus benar, ini yang harus benar, tetapi mencari suatu masalah dengan musyawarah mufakat. Mencari suatu mufakat itu dengan cara bermusyawarah. Jadi antara masyarakat, adat dan ulama itu mereka mencari suatu kesimpulan yang dapat mendamaikan antara masyarakat adat dan ulama. Sebab yang mana ulama ni yang dikenal dengan kaum padri kalau dahulu. Jadi pada abad-abad ke-19 tu ada yang namanya gerakan kaum padri. Itu antara kaum adat dan kaum padri itu kayak berselisih. Dan juga selain berselisih itu juga dikompori oleh Belanda, seperti yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Jadi kaum padri ini yaitu kaum dari ulama, gerakan ulama. Kaum padri ini istilah untuk kaum ulama di Minangkabau. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal yaitu Tuan Kunan Renceh. Tuan Kunan Renceh itu adalah termasuk dari kaum gerakan padri. Dan juga yang terkenal tu Tuan Kulintau, dan juga Tuanku Imam Bonjol. Itu yang termasuk ulama-ulama yang terkenal di gerakan padri. Jadi gerakan-gerakan padri ini semulanya kelompok ulama yang kayak ingin memurnikan ajaran Islam, karena masyarakat dahulu tersebut suka bertentangan dengan syariat perilakunya, seperti berjudi, juga menyambung-nyambung ayam. Jadi ulama ni kayak ingin memurnikan ajaran Islam. Jadi disitulah konfliknya. Ketika berkonflik itu adalah usungan dari Belanda yang mengadu domba gitu. Jadi setelah sekian lama berkonflik, maka akhirnya antara kaum adat dan kaum padri ini menyadari bahwa mereka itu
kayak sudah diusung-usung oleh penjajah, kayak diadu domba. Maka mereka setelah itu memutuskan untuk mencari solusi dari tersebut. Maka timbullah usulan yang bagus, yaitu sebuah falsafah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Yang mana falsafah ini menjadi suatu landasan bagi masyarakat Minangkabau untuk semakin memperkuat hubungan mereka, hubungan baik. Kemudian selain itu mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, yang lain tidak ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri saya sendiri. Untuk itu, sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena ini saya masih dalam proses belajar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya yang menonton. Saya akhiri dengan doa, yaitu wabillahi taufiq lakum wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.